penjagaan Allah, senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala, sehat walafiat, dapat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Dan kita berdoa semoga apa yang sedang kita alami sekarang ini, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kali ini kita mengkaji tentang fikih sedekah. Jadi kalau kita membahas tentang sedekah, dalam bahasa Arabnya sedekah, dia sudah berubah ke bahasa kita menjadi sedekah. Tapi aslinya sedekah itu diambil dari bahasa Arab sedekah. Dan sedekah itu berasal dari 3 huruf, shad, dal, qaf. Sedekah. Ketika kita mengkaji makna, kita cari akar katanya. Nah, sedekah itu diambil dari sedekah, dia bermakna arti aslinya benar. Juga bisa bermakna jujur. Kalau kita ambil umpamanya istilah yang populer untuk menyebut sifat Nabi, ada siddiq gitu ya. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh gitu. Nah, yang siddiq ini dia bisa bermakna jujur. Nah, bisa juga bermakna benar. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq? Karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Shadaqallahul Azim, misalnya kita biasa selesai membaca Al-Quran, kita menutup bacaan itu dengan Shadaqallahul Azim. Shadaqah kita artikan maha benar Allah. Shadaqallah, maha benar. Jadi ada 2 makna paling tidak ketika kita membahas sedekah. Asal katanya sedekah, dia bermakna benar, satu lagi bermakna jujur. Nah, apa kaitannya dengan sedekah? Kaitannya dengan sedekah. Sedekah itu artinya membenarkan sesuatu. Jadi orang yang bersedekah, dia sedang menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah. Dia sedang menunjukkan kebenaran penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita kaitkan kata sedekah dengan kata sedekah dengan istilah sedekah yang sudah menjadi bahasa kita, menjadi sedekah itu. Nah, kalau kita tarik ke wilayah definisi istilah, ada secara bahasa, ada secara istilah. Secara istilah, sedekah itu bermakna pemberian harta kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan, dengan tujuan orang yang memberi ini berharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sedekah yang dimaksud dalam konteks kajian kita ini, fikih sedekah, ini sedekah yang dipahami dengan sifatnya sunnah, sedekah sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, untuk membedakan sedekah wajib dengan sunnah, bisa jadi sedekah wajib itu nanti wilayahnya dalam bab zakat. Nah, karena sedekah ini umum, maka untuk menjelaskan sedekah ini, para ulama fikih biasanya menggunakan istilah, digandengkan kata sedekah itu dengan kata tatawwu'. Misalnya kalau kita lihat dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Imam seorang Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, dia sebutkan di situ judulnya Shadaqatut Tatawwu', sedekah sunnah, untuk membedakan ada ternyata sedekah wajib dan ternyata ada sedekah sunnah. Tapi sedekah tatawwu' inilah yang artinya tidak dipahami sebagai sebuah kewajiban, tetapi dia dianjurkan. Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili menjelaskan di halaman 139 bukunya Al-Mu'tamad ini, apa kata dia ketika mengawali shadaqatut tatawwu' ini. Dia katakan hiya shadaqat ghairul wajibah. Yang dimaksud sedekah ini adalah sedekah yang bukan wajib. Wallati yatasaddaqu biha sahibuha biqasdi thawab wal ajr. Dan orang yang bersedekah ini dia berharap mendapatkan
balasan, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dan pahala balasan. Tapi dia sederhanakan, dia mau menyampaikan pesan bahwa sedekah itu yang dimaksud dengan fikih sedekah itu ya sedekah. Atau apa kata dia? Wa idza utliq lafzus sadaqah fal muradu sadaqatut tatawwu. Kalau disebut kata sedekah, maka yang dimaksud itu adalah sedekah sunnah. Nah, lalu bagaimana membahas tentang sedekah sunnah? Sumbernya dari mana? Dalil-dalilnya tentu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Kalau kita merujuk ke surah Al-Baqarah ayat 245 misalnya, itu Allah menggambarkan seperti meminjamkan kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasan. Orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kata Muhammad Az-Zuhaili, hatta ka'anna as-sadaqah urida lillah, sampai-sampai disebutkan sedekah ini seperti kita meminjamkan kepada Allah, kemudian yaruddu ala sahibihi fid dunya wal akhirah, tetapi dia akan kembali, jadi manfaat dari sedekah itu akan kembali kepada orang yang bersedekah itu. Jadi kalau ada orang berpikir sedekah itu hanya sekedar membantu orang, tapi kata Muhammad Az-Zuhaili, dia akan kembali juga manfaatnya kepada orang yang bersedekah. Makanya di antara manfaatnya itu bahkan disebutkan manfaatnya bukan hanya di akhirat. Kalau kita berbicara tentang pahala, mungkin orang mengatakan saya bersedekah sekarang, pahalanya nanti di akhirat. Tapi sedekah itu kata Muhammad Az-Zuhaili, yang ala sahibi fid dunya wal akhirah. Dia dapatkan balasannya baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Sampai disebutkan bagaimana kelipatan orang-orang yang bersedekah itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan nafkah orang yang menginfakkan hartanya dengan Allah seperti satu biji yang ditanam kemudian melahirkan 7 tangkai nanti melahirkan setiap tangkainya 100. Jadi satu biji itu bisa melahirkan 700. Itu kan kelipatan dia dapatkan. Bisa dipahami pahalanya, bisa juga dipahami kebaikan, keberkahan yang dia dapatkan ketika dia masih hidup di dunia ini. Nah, kalau itu merujuk ke ayat Al-Quran. Kalau kita merujuk ke hadis Nabi tentang keutamaan atau tentang dasar dari sedekah ini, memang sedekah itu memang kembali kepada orang yang bersedekah. Kata Nabi, kullu mri'in fi zilli sadaqah. Setiap orang di sini di akhirat dia akan berada di bawah naungan sedekah. Atau dalam hadis lain, misalnya dalam yang langsung dialami dalam keseharian kita, itu disebutkan dalam kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi misalnya. Ada orang sakit, lalu dia ingin diberikan kesembuhan. Nabi cuma memberikan terapinya dengan sedekah. Kata Nabi, dawu mardhakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau orang sudah dekat kepada Allah, lalu dia andai dia sakit atau di antara keluarga yang sakit, dia bermohon, ya Allah, lewat sedekah ini aku berharap semoga aku berikan kesembuhan kepadaku atau kepada keluargaku. Tidak susah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit. Tapi dia benar-benar melakukan itu dengan mengikuti ketentuannya. Kemudian orang tidak ada di antara kita yang barangkali yang tidak berdosa masa lalu. Bagaimana dosa-dosa kita ini agar bisa dihapuskan? Ternyata salah satu cara menghapus dosa itu kata Nabi dalam Sunan At-Tirmidzi adalah dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah itu memadamkan dosa. Biasanya kalau cerita dosa ini biasanya menghapus dosa, menutupi dosa. Tapi kali ini dalam Sunan At-Tirmidzi Nabi tak menyebut menutupi atau menghapus atau menutupi atau menghapus dosa. Nabi menyebutkan memadamkan. Ini menarik. Kesempatan dalam Sunan At-Tirmidzi kata Nabi sedekah itu memadamkan dosa. Ternyata Nabi ingin menyampaikan pesan di ujungnya kata Nabi apa? Kama yutfi'ul ma'un nar. Sebagaimana api dipadamkan oleh air.
Jadi dosa-dosa kita ini dianggap seperti api. Bagaimana cara memadamkan api? Dengan air. Bagaimana cara memadamkan dosa? Dengan sedekah. Jadi jangan pernah lagi kita berpikir jika sedekah itu kita sedang membantu orang. Sebetulnya bisa dipahami kita sedang membantu orang, tapi makna dibalik itu, hakikatnya kita sedang menghapus dosa-dosa. Jadi ada paradigma ganda. Di satu sisi kita sedang menolong saudara kita, benar, tapi di sisi lain kita lah yang butuh dengan sedekah. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang fikih, nanti kita akan berkaitan dengan hukum. Apa hukum bersedekah itu? Hukum asalnya sedekah itu sunnah. Makanya istilah sedekah itu langsung dijelaskan shadaqatut tatawwu'. Tapi dia bisa menjadi haram. Ada masanya sedekah itu bisa menjadi haram, dan sampai masanya dia bisa menjadi wajib. Kata Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'iyya disebutkan, fatakunus shadaqah haraman. Sedekah itu bisa menjadi haram idza kana al-mutasaddiq ya'lam. Kalau seorang yang bersedekah itu mengetahui anna man sayakhudhuha annahu sayasrifuha fi ma'siyatin. Kalau dia benar-benar tahu orang yang dia berikan itu, orang yang akan menerima sedekahnya itu, dia akan benar-benar gunakan untuk maksiat. Kita tahu ini nanti dia gunakan, memang dia profesinya kasyurbi khamrin, seperti minuman khamar, wa qimar, atau dia berjudi, atau yang lain. Nah, ini jadi ternyata sedekah bisa menjadi haram karena jika ada orang yang dia tahu bahwa yang dia berikan itu akan dilakukan sesuatu yang haram. Yang kedua, sedekah itu bisa menjadi wajib. Kapan sedekah itu bisa menjadi wajib? Kata Muhammad Az-Zuhaili, waqad tusbihu shadaqatut tatawwu', dan sungguh shadaqatut tatawwu' itu wajibatan, dia bisa menjadi wajib kama idza wajada syakhsu muttarran. Jika seseorang menemukan saudaranya dalam keadaan sangat mendesak, sangat tidak ada jalan lain, maksudnya dia sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk makannya susah, memang tak ada pekerjaan. Nah, ini kondisi kita sekarang yang sedang menghadapi musibah besar ini, boleh jadi ada saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi terjepit sulit ekonominya. Nah, ini sampai pada tingkat kita ini yang berharta itu sudah wajib untuk bersedekah. Wa kana al-mutasaddiq ma'ahu. Adapun orang yang bersedekah itu bersama orang yang sedang orang yang sedang dalam keadaan sulit ini, terpaksa, ma yut'imuhu fadilan an hajatihi. Jadi dia makan apa yang dia konsumsi itu lebih dari kebutuhannya. Kita mau bersedekah, ini orang ini sudah terpaksa sekali, ini seperti tak ada sesuatu yang bisa dimakan, padahal kita punya kelebihan. Nah, itu sudah wajib kita bersedekah. Wa yakhsha alaihi min at-talab, dan dia khawatir kalau dia tak berikan kepada saudaranya ini, maka orang ini akan mungkin binasa, bahasa binasa bisa jadi akan mati. Fatusbihu shadaqah wajibatan li'inqadhi hayatihi. Maka sedekah yang seperti ini menjadi wajib untuk menolong, untuk menyelamatkan saudaranya. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu masuk kita ke tema kajian berikutnya, poin berikutnya, kapan bersedekah itu dianjurkan? Waktu yang utama untuk bersedekah itu kapan? Maka dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Nabi diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khair, ajwadan nasi bil khair. Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Bagaimana dermawannya Nabi itu? Dan apakah ada waktu yang lebih hebat kedermawanannya daripada kedermawanan biasanya? Maka dalam Sahih Bukhari dijelaskan, wa kana ma ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Nabi itu memang dermawan, tapi kalau bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi.
Jadi kalau kita mau ikut sunnah Rasulullah, ini kesempatan bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita cinta Nabi. Nabi kalau hari-hari biasa dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan. Kita pun berusaha. Walianna daf'a shadaqah fi Ramadan afdal min daf'iha fi ghairihi. Kenapa Nabi bersedekahnya atau kedermawanannya lebih tinggi atau meningkat di bulan Ramadan? Karena bersedekah di bulan Ramadan itu lebih utama daripada bersedekah di bulan-bulan lain. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus shadaqah afdal. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan sedekah itu paling utama? Lalu Nabi menjawab, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Sampai kita memberi perbukaan itu ada keistimewaan tersendiri. Kata Nabi dalam Sunan At-Tirmizi juga, man faqqara sha'iman, siapa yang memberi perbukaan puasa untuk saudaranya yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang dia berikan itu sedikit. Si A berpuasa, si B berpuasa. Si A memberikan kurma untuk saudaranya si B. Si B berpuasa, maka pahala puasa si B ini bisa diraih oleh si A yang memberikan kurma. Itu contoh bahwa ternyata ketika di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala ganda. Dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan dari Salman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim mubarak. Sudah datang kepada kalian bulan yang agung yang penuh keberkahan. Sampai pada kalimat bagaimana keutamaan bersedekah, berbuat baik di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Man adda fihi fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidatan. Siapa yang melakukan satu perbuatan wajib di bulan ini sama dengan melakukan sab'ina fariidatan, sama dengan melakukan 70 kali di bulan. Lalu kata Nabi, wa man adda fihi nafilatan kana kaman adda fariidatan siwa. Siapa yang melakukan perbuatan sunnah di bulan ini sama dengan perbuatan wajib di bulan lain. Nah, salah satu amalan itu adalah sedekah, maka dia bisa menjadi besar pahalanya, dilipat gandakan. Wali anna Ramadan afdal syuhur, karena memang Ramadan itu adalah sebaik-baik bulan. Tidak ada nama bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran melainkan Ramadan. Secara teks disebutkan syahrul Ramadan, itu menunjukkan keistimewaan Ramadan. Wali anna an-nasa 'amatan wal fuqara khassatan yashtaghiluna fihi bis-siyam. Kenapa kita digalakkan bersedekah banyak di bulan Ramadan? Karena manusia pada umumnya dan orang-orang fakir khususnya mereka sibuk dengan berpuasa, wa iktsarit ta'at, memperbanyak ketaatan. Mungkin dia baca Quran, dia memperbanyak ibadah-ibadahnya, wa yushhidu ma'al makasib, sehingga usahanya mungkin tidak maksimal seperti biasa. Apalagi dalam kondisi kita sekarang. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan. Lalu siapa yang membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan? Hamba-hamba Allah yang diberikan kelapangan rezeki. Ini kesempatan emas untuk menimba amal soleh, untuk berbuat kebaikan, khususnya tentang sedekah. Fatakunul hajah fihi asyad. Kalau begitu keadaannya, maka kebutuhan untuk sedekah lebih kuat lagi. Begitu penjelasan Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Dalam konteks lain, selain Ramadan, kapan waktu bersedekah itu yang paling utama? Wa yata'akkadu istihbabu shadaqatit tatawwu, dianjurkan juga bersedekah sunnah ini, wa yustahabbul iktsar minha 'indal umuril muhimmah, dianjurkan pada keadaan tertentu yang penting seperti wa indal kusum, ketika gerhana bulan umpamanya. Nah, itu dianjurkan bersedekah. Wastafar wal maran wa bimakkatil mukarramah, kalau tempatnya bersedekah dianjurkan di Makkah, wal Madinatul Munawwarah, wal hajj,
wa 'indan naw wasyra' wal istisqa, salat istisqa wal awqatil fadilah, dan waktu-waktu khusus seperti ka'ashri Dzulhijjah, di 10 hari bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Zulhijjah, wa ayyamil 'id, dianjurkan juga di hari raya, wa yundabut tasaddaq aqiba kulli musibah. Nah, jadi dianjurkan juga bersedekah dalam keadaan ditimpa musibah ini, khususnya kepada orang yang musibah kita dianjurkan. Wala yufhamu min dzalika anna man arada tatawwu bi shadaqatin aw birrin fi Rajab wa Sya'ban masalan ay yu'akhkhirahu ila Ramadan. Jangan pula dipahami, tidak dipahami bahwa karena sedekah itu baik di bulan Ramadan, lalu orang yang berada di bulan Rajab atau Sya'ban, saya nggak usah lagi bersedekah di bulan Rajab, kan bulan yang utama itu di bulan Ramadan, akhirnya dia tunda sedekahnya di bulan Ramadan. Nah, itu bagaimana? Kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, balil musara'ah ila shadaqah afdal. Jangan seperti itu katanya, karena menyegerakan bersedekah itu lebih utama. Wa innamal murad inna tasadduq fi Ramadan wa ghairuhu min al-awqat syarifah. Tapi yang dimaksud dengan bersedekah di bulan Ramadan adalah bersedekah di bulan di waktu yang mulia, a'zamu ajran, pahalanya sangat besar, mimma yaqa'u fi ghairiha, dibandingkan dengan bersedekah di hari-hari yang lain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih melanjutkan kajian kita atau yang terakhir yang mau saya sampaikan? Sebelum apakah nanti ada diskusi atau tidak? Bagaimana pelaksanaan sedekah itu? Kan jadi problem tuh, ada orang bersedekah terang-terangan, ada orang bersedekah sembunyi-sembunyi. Sebetulnya masalah sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu sudah jelas disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Jika engkau tampakkan, engkau lakukan sedekah itu terang-terangan, fa ni'ma hiya, itu sesuatu yang baik. Wa in tukhfuha, jika engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, lalu engkau berikan kepada fakir, fa huwa khairul lakum, dan itu lebih baik lagi. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah hapus dosa-dosamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan memang ada hadis-hadis secara khusus menjelaskan tentang sedekah sembunyi-sembunyi. Ada memang. Di antaranya hadis dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Nabi, silaturrahim tazidu fil umr. Silaturrahim itu menambah umur. Kalau mau panjang umur, banyak silaturahim. Dalam hadis lain, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kalau mau panjang umur, barokah umur, maka hendaklah bersilaturahim. Tapi apa kata Nabi berikutnya? Wa shadaqatus sirri, dan sedekah sembunyi-sembunyi itu tutfi'u ghadabar rabbi. Dia dapat memadamkan murka Allah. Nah, ini bahkan ada satu hadis yang populer dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada 7 orang yang mendapat naungan di akhirat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah itu. Salah satunya, kata Nabi, rajulun, seseorang tasaddaqa bi shadaqatin, dia bersedekah fa akhfaha, dia tidak tampakkan, dia sedekah diam-diam. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Tapi perlu kita ambil benang merahnya. Jadi sebetulnya sedekah ini terang-terangan atau sembunyi? Sepertinya hadis-hadis ini menganjurkan kita sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, penjelasan para ulama, lakin in kana al-mutasaddiq mimman yuqtada bihi, akan tetapi katanya, kalau orang yang bersedekah itu dia lakukan terang-terangan agar diikuti orang lain, wa azharaha, dan ditampakkan, liyaqtadiya bihi min ghairi riya, agar orang lain mengikut dia buat, dia bersedekah diketahui dilihat oleh orang, dan orang lain termotivasi ingin juga bersedekah seperti dia, min ghairi riya, tanpa ada perasaan riya, wala sum'ah, tidak
tidak ingin diagung-agung, didengar-dengarkan, disebut-sebut namanya sebagai orang yang paling dermawan, fahuwa afdal minas sirri, maka sedekah seperti itu lebih utama daripada sedekah sendiri. Nah, ini paling tidak pembahasan kita seputar fikih sedekah itu barangkali yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat, insya Allah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Khoir atas penjelasannya mengenai fikih sedekah. Mungkin banyak sekali mungkin ya fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita bersedekah. Gitu. Jadi bahwasanya kalau fadilah itu tanpa batas, saudara. Khairin hisab tanpa batas. Jadi apalagi kalau misalnya sedekah sembunyi-sembunyi Allah Ta'ala gitu. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, rekan pesan dari Ustadz Khoir, kami buka tanya, boleh diketik saja di kolom komentar di Zoom As atau di YouTube. Kita akan jawab pertanyaan pada malam hari ini. Oke, sahabat, kalau ingin bertanya silakan bisa diketik atau melambaikan tangan. Nanti kita coba buka pertanyaan atau kita coba buka speakernya untuk bertanya secara langsung dengan Ustadz Khoir. Baik, kalau mungkin tidak ada yang bertanya, atau saya ingin bertanya, Ustaz, boleh, Ustaz? Tafadhal. Ya, Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi itu kan banyak sekali, Ustaz, fadilah sedekah gitu yang mungkin kita bisa dapatkan gitu. Apakah mereka itu sedekah secara bersembunyi-sembunyi ataupun sedekah secara terang-terangan begitu. Nah, memang juga saya juga pernah mendengar, Ustaz, adanya tentang balasan sedekah itu yang tadi saya bilang, Ustaz, bi khairin hisab, tanpa batas. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Yang kita ada yang pahalanya sedekah 700 kali gitu. Ada juga yang bi khairin hisab, tanpa batas. Itu bagaimana, Ustaz? Dan kita kalau melihat bagaimana Abu Hanifah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu terkenal dengan orang yang paling dermawan. Itu dia melihat orang-orang yang lemah ekonomi, ada muridnya yang ekonominya lemah, itu dia perhatikan, dia subsidi, dia berikan bahagian dari hartanya. Sampai karena dia memang dermawan, tapi Allah tunjukkan bukti bahwa orang yang bersedekah itu diantarkan kepada husnul khotimah. Bagaimana meninggalnya Abu Hanifah? Abu Hanifah meninggal dalam keadaan sujud. Orang sujud itu dia sedang sangat dekat kepada Allah. Apa kata Nabi? Cerita tentang orang yang paling aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba paling dekat kepada Allah kapan? Apakah dia dekat itu di depan Ka'bah? Bukan. Orang sangat salah satu amalan dia adalah dia ahlus shadaqah, orang dermawan, suka bersedekah. Allah antarkan dia menuju husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sangat dekat kepada Allah. Nah, ini kan keutamaan-keutamaan besar. Mudah-mudahan tema kita ini memberi motivasi kepada kita semua untuk jangan pernah takut untuk bersedekah. Ini kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan istiqomah dengan kebaikan ini, insya Allah.
Baik, terima kasih Ustaz Khair atas kesempatannya pada hari ini. Oh, baik Ustaz, ada yang menanya Ustaz? Satu Ustaz, boleh Ustaz ya? Baik. Tafadhal. Abang protokol katanya, mau nanya, kalau misal ada kegiatan yang menimpa kita, misal kecurian atau kemalikan, tapi meski agak-agak sedih, nah itu bisa masuk sedekah tak Ustaz? Iya. Ya, gitu Ustaz. Iya. Apakah kita kemalingan? Ini suaranya agak putus-putus ya. Tapi yang saya tangkap tadi kita menimpa ditimpa musibah. Ya. Misal kecurian atau kemalingan motor misalnya Ustaz. Terus kita ikhlaskan, oh berarti itu bukan rezeki saya. Nah kita ikhlaskan. Nah ketika kita ikhlaskan itu, apakah itu termasuk sedekah tak Ustaz? Kita kemalingan itu, kita sedekahkan motor misalnya karena kemalingan itu. Apakah masuk sedekah atau tidak Ustaz? Iya. Jadi sedekah itu konteksnya sangat luas sekali. Jadi kalau kita bab sedekah yang ini kan sedekah pemberian harta kepada seseorang, ya. Terkaji sedekah dalam arti yang luas, banyak sekali sedekah itu. Memberikan sesuatu kepada keluarga, kepada anak istri itu bisa bernilai sedekah. Zikir-zikir kita bisa bernilai sedekah. Setiap persendian tulang kita ini bisa bernilai sedekah. Bahkan senyum kita itu bisa bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu maka itu bisa bernilai sedekah. Jadi kalau kita ditimpa musibah, seharusnya kita murung-murung, lalu kita tersenyum. Tidak apa-apa, saya ikhlaskan. Itu bisa bernilai sedekah. Cuma kita senyum ini harus lihat juga ada lawannya atau tidak kan. Kalau kita senyum-senyum sendiri ditandai orang. Tapi paling tidak makna bahwa kita mengikhlaskan itu bisa bernilai sedekah. Jadi makna sedekah dalam arti yang luas. Jadi dia menunjukkan makna yang dalam sebenarnya kata sedekah. Insya Allah bisa bernilai sedekah. Baik Ustaz, itu tadi jawaban dari pertanyaan sahabat sekalian. Jadi sedekahnya pas senyum gitu saya. Iya. Ya baik, itu mungkin Ustaz, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, kita akan lanjutkan kajian ini pada hari selanjutnya. Setelah ini kita akan sambung lagi kajian pada hari selanjutnya, yaitu mengoptimalkan sedekah. Jadi nanti akan disampaikan oleh Ustaz Han untuk sahabat-sahabat, sahabatku, bapak-bapak, ibu yang mungkin pada kesempatan ini tidak banyak mengikuti karena keterbatasan waktu atau bagaimana. Bisa kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, itu tentang mengoptimal. Itu mungkin dari saya. Dan satu lagi kan sudah tadi Ustadz juga menyampaikan bahwasanya salah satu waktu yang afdol atau baik untuk bersedekah adalah pada bulan Ramadan. Jadi untuk itu kami mengajak sahabat sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya untuk bisa melengkapi kebaikan sedekah atau buat dengan juga kebaikan Ramadan dalam paket program Ramadan Dompet Duafa. Di sini kita ada banyak paket-paket program melengkapi kebaikan. Yang pertama yaitu ada hadiah untuk anak yatim, terus juga ada paket iftar berkah, dan juga ada paket sembako Ramadan, dan juga ada wakaf Al-Quran. Nah, bagaimana nanti bisa kita berdonasi atau bagaimana bisa bersedekah? Bisa mengirim rekening ke rekening sedekah, yaitu tertera pada gambar berikut itu, yaitu Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 444 667 7792 atau rekening Mandiri
108 0012 604 139. Atau juga nanti bisa kita memiliki jasa layanan jemput donasi. Jadi bisa dijemput zakat dan juga jemput donasi dengan nomor layanan 08 12 6118 8211. Baik, itu mungkin pada kajian kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mungkin banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa